Halo guys, kali ini kita bakal nyobain HP Poco X3 NFC di tahun 2026. HP ini rilis pada tahun 2020 dengan harga sekitar 3 jutaan. Dan banyak yang nyebut HP ini sebagai HP anomali ya, karena statusnya mid-range, tapi speknya itu udah mendekati flagship guys. Di sektor kamera, HP ini masih tergolong bagus, hasil fotonya tajam, dan rekaman videonya juga jernih. Bahkan udah support sampai 4K 30 fps dengan sensor Sony IMX682 yang terkenal bagus kualitasnya. Untuk performa, HP ini ditenagai Naga 732 ya, yang dulu jadi favorit buat gaming dan multitasking. Tapi tentu saja HP ini juga punya kekurangan guys, yaitu layar lumut hijau yang sering muncul di banyak unit sampai saat ini. Nah, pertanyaan sekarang, di tahun 2026, apakah HP ini masih layak dipakai? Atau udah kalah jauh sama HP baru zaman sekarang guys? Tonton video ini sampai habis ya. Pertama, kita mulai dari desain dan bodinya. Di bagian belakang, Poco X3 NFC ini punya desain yang cukup ikonik. Frame kamera ada di tengah atas dengan bentuk kanan kiri membulat, sementara bagian atas dan bawahnya datar. Di dalam modul kamera ini terdapat 4 kamera dan 1 lampu flash, yaitu kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, lalu ada makro dan depth sensor yang masing-masing 2 megapiksel. Kemudian di sisi bawah ada tulisan Poco dengan posisi vertikal, dan HP ini udah terpasang hidrogel ya, biar nggak jamuran guys. Lanjut ke bagian atas, fiturnya udah cukup lengkap ya, ada infrared blaster, lubang mic, dan speaker kedua, yang artinya HP ini udah dual speaker ya guys. Kalau di bagian bawah juga masih rame, ada speaker utamanya, port charger dan USB yang udah Type-C, lubang mic utama, dan juga masih ada jack audio 3,5 mm. Di samping kanan seperti biasa ada tombol volume dan juga tombol power, yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint. Tapi jujur, kondisi tombol volumenya ini udah rusak ya. Sementara di samping kiri ada tempat kartu SIM-nya, yang sayangnya slotnya ini masih hybrid guys. Jadi kalau mau pakai kartu memori, kita nggak bisa pakai dual SIM dan harus gantian. Tapi secara keseluruhan, desain bodinya ini masih terlihat solid, finishingnya rapi, dan saat digenggam, HP ini terasa nyaman di tangan guys. Dan dengan bobot sekitar 200 gram, membuat HP ini terasa lebih kokoh, padat, dan nggak ringkih. Sekarang kita masuk ke bagian layar. Emang HP ini belum pakai AMOLED ya, masih menggunakan panel IPS LCD, tapi refresh rate-nya itu udah bisa sampai 120 Hz guys. Jadi gerakannya akan terasa jauh lebih mulus. Ukuran layarnya sendiri 6,67 inch, dan menurut saya ini udah paling pas ya. Nggak terlalu besar kayak HP-HP baru zaman sekarang, tapi tetap bisa puas buat nonton video atau ngegame. Resolusinya juga udah Full HD+, dengan kerapatan pixelnya 395 ppi, dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Tapi untuk warnanya, jujur aja nggak terlalu jernih guys. Untuk nonton konten kadang terlihat agak pucat. Dari sisi brightness juga nggak terlalu terang ya, karena cuma bisa sampai 450 nits. Dan penyakitnya juga sering muncul lumut hijau guys. Jadi dari kualitas layarnya ini tergolong biasa aja ya. Tapi kalau buat scroll-scroll sih udah cukup smooth lah. Bezelnya juga lumayan tipis. Dan yang paling penting, touchscreen-nya ini masih responsif guys, karena layarnya masih ori bawaan HP-nya. Lanjut kita bahas kameranya. Nah, kelebihan utama dari Poco X3 NFC ada di kameranya yang super jernih guys. Emang sih resolusinya cuma 64 megapiksel, tapi itu bukan patokan utamanya ya. Karena sekarang udah banyak HP yang udah 108 megapiksel atau bahkan 120 megapiksel, tapi kualitasnya masih burik. Jadi yang membuat HP ini terasa beda, yaitu karena menggunakan sensor Sony IMX682, sensor yang biasanya dipakai di HP mahal guys. Makanya HP ini sering disebut sebagai HP anomali. Untuk hasil foto, ketajamannya masih bagus, detailnya cukup dapet, dan warnanya juga cenderung natural, masih enak dilihat guys. Apalagi udah ada kamera ultrawide ya, jadi lebih fleksibel kalau mau view yang lebih luas. Di malam hari sebenarnya hasilnya masih cukup bagus, cuma ada sedikit noise tapi masih wajar lah, walaupun emang gak setajam di siang hari tentunya. Untuk perekaman video bisa 1080 60 fps atau paling tinggi 4K 30 fps.
Hasil rekamannya cukup stabil karena udah ada EIS-nya ya. Perpindahan fokus masih cukup cepat, dan dynamic range-nya juga lumayan rapi. Bahkan buat bikin konten banyak yang ngira dari iPhone guys. Apalagi udah bisa atur manual ISO dan shutter speed-nya ya, jadi bisa lebih fleksibel lagi. Secara keseluruhan, kameranya ini emang udah paling mantap lah di harga 1 jutaan sekarang guys. Oke, kita lanjut ke performa. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 732 dengan fabrikasi 8 nanometer. Di zamannya ini udah termasuk kencang ya di kelas mid-range. Dan untuk penggunaan harian, seperti sosmed atau browsing, performanya masih cukup lancar. Multitasking juga masih aman, dan pindah-pindah aplikasi nggak kerasa berat guys. Buat buka aplikasi berat macam Shopee, ini masih cukup responsif ya, nggak perlu nunggu loading lama. Dan secara keseluruhan, UI-nya juga masih terasa smooth guys. Kalau cuma dipakai buat sosmed sih, jelas performa Poco X3 NFC ini masih overkill. Bahkan di tahun sekarang, masih lebih dari cukup untuk pemakaian harian guys. Untuk game, kita coba Mobile Legends aja ya, soalnya kapasitas storage di HP ini cuma 64 GB, dan kondisinya juga udah hampir penuh guys, jadi nggak bakalan cukup kalau buat install banyak game berat. Di ML, setting grafis masih bisa high dengan FPS Ultra, dan selama gameplay, performa masih terasa smooth, gerakannya juga responsif, dan jarang sekali frame drop, walaupun kondisi memori udah hampir penuh ya. Jadi untuk HP mid-range keluaran tahun 2020, performa HP ini masih cukup layak lah untuk dipakai sekarang. Tapi kalau bisa pilih varian minimal yang 128 GB ya, biar nggak sesak seperti punya saya ini. Untuk OS-nya, di awal perilisan, HP ini masih pakai Android 10 dengan MIUI 12. Tapi sekarang udah saya update mentok ke MIUI 14 ya. Menurut saya di versi MIUI segini udah paling pas. Soalnya kalau pakai HyperOS, kemungkinan besar masih belum bisa terlalu stabil. Tapi kalau mau nyobain HyperOS, ya siap-siap aja custom ROM guys. Karena Poco X3 NFC ini, komunitasnya masih banyak, jadi proses buat UBL dan pasang custom ROM itu relatif gampang. Sementara untuk security patch-nya, update terakhir ada di tahun 2023 ya, dan sejauh ini masih aman lah buat pemakaian normal. MIUI 14-nya sendiri masih cukup stabil, dan selama pemakaian nggak ada bug yang mengganggu. Cuma kalau soal iklan, ya masih tetap setia sama MIUI 14. Lalu untuk fitur MIUI-nya juga masih tergolong lengkap, mulai dari game turbo, ruang kedua, dual app, sama jendela mengambang juga masih ada. Jadi kesimpulannya, kalau selama saya pakai sehari-hari sendiri, dari segi kamera dan performa, HP Poco X3 NFC ini udah membuat saya puas lah untuk dipakai di tahun sekarang.